Pernahkah engkau bermimpi, lalu terbangun dengan dada sesak, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang menguji jiwamu? Pernahkah dalam tidurmu terdengar ayat suci, tapi tak tahu dari mana datangnya dan mengapa ia terasa begitu nyata? Di antara jutaan mimpi yang kita alami dalam hidup, ada mimpi-mimpi tertentu yang bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah pesan, ia adalah teguran, ia adalah cahaya yang datang dari sisi langit. Dan tahukah engkau bahwa di antara mimpi para aulia ada satu ayat yang sering datang dengan wibawa yang tak bisa ditolak? Ayat itu pendek, hanya 6 baris, tapi getarannya mampu memisahkan hak dari batil, mengguncang ruh yang ragu, dan menyelamatkan mereka yang hampir terjatuh ke dalam bayang-bayang dunia. Surah itu adalah Qul ya ayyuha al-kafirun. Apa yang sebenarnya terjadi ketika ayat ini muncul dalam mimpi para wali? Mengapa mereka menangis? Apa yang mereka lihat? Dan rahasia apakah yang disimpan oleh ayat ini hingga ia menjadi pedang cahaya di alam mimpi? Mari kita telusuri kisah-kisah yang tak banyak diketahui. Sebuah perjalanan ke dalam dimensi ruhani yang hanya dialami oleh mereka yang dipilih. Dalam diam, dalam zikir, dalam mimpi. Perjalanan yang akan menggugah jiwamu jika engkau bersedia mendengarnya dengan hati. Bab 1. Surat yang pendek, cahaya yang panjang. Tak semua surah pendek itu ringan. Ada yang pendek di lafaz, namun dalam dan tak terbatas di makna. Qul ya ayyuhal kafirun seringkali hanya menjadi pengisi di akhir rakaat, sekadar karena kita menghafalnya sejak kecil. Namun tahukah engkau bahwa bagi para kekasih Allah, para aulia yang hatinya telah dibersihkan oleh zikir dan munajat, surah ini bukan sekadar bacaan rutin. Ia adalah tonggak pemisah antara dua dunia. Bagi mereka, ayat ini menjadi penentu. Apakah ruh layak menembus hijab kegelapan dan menyatu dalam lautan tauhid, ataukah terhenti di batas kabur antara ilusi dan keimanan? Banyak aulia meriwayatkan bahwa sebelum mereka memperoleh makam-makam makrifat, mereka mengalami mimpi yang mengguncang hati dan akal. Dalam mimpi itu mereka melihat diri mereka berada di tengah percampuran antara cahaya dan gelap, antara kebenaran dan kesesatan yang samar. Di saat itulah terdengar suara halus, tegas namun lembut, menyuarakan ayat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Tak terlihat dari mana datangnya suara itu, tapi getarannya terasa menembus jiwa. Dan ketika ayat itu dilafazkan, dunia mimpi berubah. Cahaya menelan kabut dan ruh merasa tertarik ke atas, menuju keheningan yang hanya dikenal oleh hati-hati yang bersih. Disinilah makna terdalam ayat itu terbuka, bahwa Qul ya ayyuhal kafirun bukan hanya ucapan kepada kaum musyrik, tapi ia adalah seruan kepada setiap unsur dalam diri yang mencoba menggantikan Allah dengan berhala-berhala modern. Kesombongan, dunia, status, ketenaran, bahkan amal yang diam-diam ingin dilihat makhluk. Para aulia memahami ini dalam dimensi mimpi karena saat tidur, topeng-topeng dunia runtuh dan yang tersisa hanya ruh dan kebenaran. Di sana, ayat ini datang sebagai penunjuk arah, mengingatkan bahwa tauhid tak bisa bercampur. La ilaha illallah hanya akan mengakar jika hati benar-benar menolak semua ilah selain dia. Maka dalam mimpi-mimpi itulah para wali diuji. Sebagian melihat diri mereka berada di tempat ibadah yang asing, bersujud pada arah yang salah, menyembah tanpa sadar sesuatu yang bukan Allah. Tapi tiba-tiba muncul rasa sesak, lalu keluar lafaz ini dari lisan batin mereka, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan seketika dunia mimpi runtuh. Mereka tersentak bangun dengan tubuh gemetar, mata basah, tapi hati dipenuhi cahaya. Itulah detik ketika Allah menyingkapkan kepada mereka bahwa iman yang sejati tak bisa dibagi dua, dan bahwa deklarasi tauhid sejati harus dimulai dengan penolakan total kepada segala selainnya. Oleh karena itu, para aulia tidak pernah memandang remeh surah ini. Mereka meyakini bahwa siapa yang membaca dan menghayatinya dengan jujur, maka Allah akan menjaga hatinya dari berhala-berhala tak kasat mata. Surah ini menjadi benteng di dunia mimpi dan dunia nyata, menjadi deklarasi cinta murni kepada Tuhan yang Esa, yang tak ingin berbagi sedikit pun tempat di hati hambanya. Sebab hanya ketika kita berani berkata, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, maka kita layak berkata,
La ilaha illallah, bukan sebagai hafalan, tapi sebagai ikrar hidup dan mati. Bab 2. Ketika ayat menjadi pedang dalam mimpi. Di alam mimpi, segalanya tak lagi tunduk pada logika dunia. Langit bisa berada di bawah, waktu bisa berhenti, dan suara bisa terdengar tanpa ada yang mengucapkan. Di sanalah ruh berjalan, kadang tersesat, kadang tersentak oleh isyarat langit. Para aulia yang malamnya dipenuhi sujud dan tangis, dan siangnya dipenuhi diam yang dalam, mengisahkan bahwa ayat Qul ya ayyuhal kafirun sering hadir bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai pedang yang membelah kegelapan. Dalam mimpi, ayat ini keluar bukan dari mulut, tapi dari dada yang penuh iman, menghantam bayangan-bayangan yang mencoba merasuki ruh mereka dengan syubhat dan syahwat. Salah seorang wali besar pernah bercerita bahwa dalam tidurnya, ia merasa dikepung oleh sosok-sosok tanpa wajah, berkulit hitam kelam, membawa api dan simbol-simbol aneh. Mereka mendekat perlahan, seolah menguji keyakinan, memaksanya menyentuh simbol yang tak ia kenal. Tapi tepat saat jiwanya gentar, seberkas cahaya muncul dari dadanya, dan ia merasakan ayat itu terucap dari dalam hatinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Saat itu pula, sosok-sosok itu terbakar satu persatu, bukan oleh api dunia, tapi oleh cahaya yang keluar dari kebenaran yang murni. Ia terbangun dalam tangis, dan malam itu ia tahu bahwa tauhid yang ia pelihara telah menjadi tameng yang hidup. Bagi orang-orang awam, mungkin kisah itu terdengar seperti dongeng, tapi bagi mereka yang telah melepaskan ketergantungan pada dunia, yang menjadikan tidur sebagai ibadah dan mimpi sebagai ladang pertemuan dengan hakikat, kisah itu bukan hal yang asing, sebab mereka tahu bahwa setiap hamba yang mendekat kepada Allah dengan jujur akan diuji dalam kesadarannya dan dalam mimpinya. Dan dalam ujian itu, tidak ada yang lebih ampuh sebagai perlindungan kecuali ayat yang secara tegas memisahkan antara tauhid dan kufur, antara kecintaan kepada Allah dan ketergantungan kepada selainnya. Dalam tafsir ruhani para aulia, Qul ya ayyuhal kafirun bukan hanya percakapan antara Nabi dan kaum kafir Quraisy. Itu adalah simbol dari percakapan antara jiwa dan godaan, antara hati dan ilusi dunia, antara ruh yang ingin naik ke hadirat Allah dan belenggu yang ingin menahannya tetap mencium tanah. Maka ketika ayat ini dibaca dalam mimpi, itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan langsung dari langit yang datang dalam bentuk cahaya kata, bukan sekadar kalimat Arab, tapi getaran dari keimanan yang telah teruji. Itulah mengapa banyak wali Allah yang sebelum tidur membacakan surah ini perlahan, dengan air mata yang menggantung, lalu meniupkannya ke dalam dadanya sendiri. Bukan sebagai jimat, bukan sebagai mantra, tapi sebagai ikrar bahwa malam ini, jika Allah mengizinkan ruh mereka berjalan ke alam mimpi, maka ruh itu akan membawa panji yang jelas. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Mereka tahu mimpi bisa menjadi medan perang yang halus. Dan surah ini adalah pedang yang tidak pernah tumpul. Pedang tauhid yang hanya bisa diangkat oleh jiwa yang telah melepaskan dunia dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Bab 3. Dialog ruhani antara hamba dan pencipta. Dalam hening malam, di antara detak waktu yang nyaris membeku, para aulia sering memasuki keadaan antara sadar dan tidak. Bukan tidur, bukan jaga, namun disitulah ruh mereka mulai berdialog dengan dunia yang tak bisa dijangkau mata. Di dalam keadaan itu, Qul ya ayyuhal kafirun bukan lagi sekadar ayat, melainkan suara ilahiyah yang menuntun jiwa untuk berkata jujur. Sebab dalam dunia rohani, tidak ada tempat bagi kepura-puraan. Ayat itu menjadi cermin, menghadapkannya kepada seluruh bayang-bayang cinta palsu yang mungkin masih bercokol dalam dada. Ia berkata, engkau hanya boleh mencinta aku sepenuhnya. Dan jiwa pun menggigil, karena untuk mencintai Allah secara utuh, maka segalanya selain Dia harus dilepas tanpa syarat. Para wali menyadari bahwa dalam hidup ini, manusia sering menyembah sesuatu tanpa sadar. Harta, pujian, status, bahkan amal yang dilakukan karena ingin dipuji makhluk. Semua itu adalah bentuk-bentuk kekafiran halus yang merusak kemurnian tauhid.
Maka ketika ayat Qul ya ayyuhal kafirun hadir dalam mimpi mereka, itu bukan sekadar perintah menolak menyembah berhala luar, tapi juga ajakan untuk menolak berhala dalam. Ayat ini mengajarkan keberanian menolak bukan hanya terhadap agama lain, tetapi juga terhadap kesesatan diri sendiri yang tersembunyi dan licik. Seorang arif billah pernah berkata bahwa dalam mimpi ia melihat dirinya berada dalam majelis besar dengan banyak manusia mengelilinginya dan menyanjungnya. Ia berdiri di atas mimbar, merasa bangga. Namun tiba-tiba dari arah langit turun suara yang menggema, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan seketika itu pula, semua orang di sekitarnya berubah menjadi bayangan hitam. Ia jatuh dari mimbar, lalu bangun dengan tubuh basah oleh keringat dan air mata. Dari mimpi itu, ia menyadari satu hal, bahwa rasa ingin dipuji adalah bentuk lain dari menyembah selain Allah. Sejak hari itu, setiap amalnya ditimbang ulang, bukan pada seberapa besar, tetapi seberapa ikhlas. Ayat ini mengajarkan batas yang jelas, yang tidak bisa dikaburkan oleh dalih-dalih akal. Engkau tidak bisa menyembah Allah dan dunia sekaligus. Engkau tidak bisa sujud di masjid, lalu mencintai dunia seolah-olah ia kekal. Surah ini menegaskan garis pembatas, bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Sebuah batas suci yang melindungi ruh agar tidak hanyut dalam kompromi yang mematikan. Para aulia dalam mimpinya kerap dihadapkan pada situasi-situasi simbolik yang menunjukkan betapa mudahnya jiwa manusia tergelincir dalam menyembah sesuatu selain Allah, meskipun dalam bentuk yang samar. Itulah sebabnya Qul ya ayyuhal kafirun menjadi semacam penyaring dalam dunia ruh. Ia menguji, apakah hati ini benar-benar milik Allah sepenuhnya, atau masih ada bagian kecil yang diam-diam kita simpan untuk sesuatu yang fana. Jika masih ada celah, maka ayat ini akan datang dalam mimpi, sebagai seruan, sebagai cahaya, bahkan kadang sebagai cambuk yang menggugah jiwa. Dan ketika ruh menjawab seruan itu dengan jujur, maka terbukalah pintu menuju makam yang lebih tinggi. Makam di mana tiada lagi keraguan bahwa hanya Allah yang layak disembah, dicinta, dan dituju. Bab 4. Cahaya yang memisahkan kegelapan. Di dunia yang semakin samar antara hak dan batil, manusia butuh cahaya yang tidak hanya menerangi jalan, tapi juga membelah kegelapan dengan ketegasan. Dan itulah yang dilakukan Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ini bukan sekadar pengingkaran, tapi cahaya pemisah. Para aulia menyebutnya sebagai An-Nurul Qati, cahaya yang memutus, yang tak mengenal abu-abu. Dalam mimpi-mimpi mereka, surah ini kerap datang bukan sebagai bacaan lembut, melainkan sebagai kilat yang membelah langit mimpi, menunjukkan garis terang antara dua pilihan, Allah atau selainnya. Tidak ada jalan di tengah, tidak ada kompromi. Dalam dunia batin, kekafiran tidak selalu tampil sebagai patung atau sembahan. Ia bisa datang dalam bentuk ambisi, dalam bentuk rasa memiliki, atau bahkan dalam bentuk cinta yang salah arah. Maka Allah dalam kelembutannya mengirimkan ayat ini ke dalam mimpi para wali, seolah berkata, lihatlah ke dalam dirimu, apakah engkau benar-benar menyembahku, ataukah masih ada selainku yang engkau agungkan? Dan dalam mimpi itu, para aulia tidak menjawab dengan mulut, melainkan dengan perasaan yang mendalam, rasa malu, tangis, dan kesadaran akan betapa rumitnya menyucikan hati. Dalam satu kisah, seorang hamba yang tekun beribadah bertahun-tahun, bermimpi melihat dirinya membawa kitab besar di tangannya, penuh dengan amal. Ia mengira itu tanda keridhaan. Tapi tiba-tiba seseorang mendekatinya dan bertanya, untuk siapa engkau menulis semua ini? Ia tak mampu menjawab. Dan tiba-tiba suara dalam mimpi itu bergema, Qul ya ayyuhal kafirun. Ia terbangun dengan rasa seperti tertusuk, menyadari bahwa sebagian amalnya dilakukan demi pujian makhluk. Ayat itu datang sebagai pengingat bahwa menyembah pujian adalah bentuk kekafiran batin yang halus tapi berbahaya. Banyak dari kita merasa aman dalam ibadah, merasa cukup karena telah membaca Al-Quran, salat, dan berpuasa. Tapi para aulia diajari bahwa keselamatan ruhani bukan hanya soal ritual, tapi tentang siapa yang duduk di takhta hati. Jika masih ada dunia, nama, dan keinginan pribadi yang bertakhta di sana, maka ayat ini akan menjadi pengingat keras. Ia akan mengetuk jiwa, bahkan dalam mimpi, dan mengatakan,
Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Sebuah deklarasi yang tidak hanya ditujukan kepada orang lain, tapi juga kepada bayangan diri sendiri yang ingin dipuja. Maka tak heran jika surah ini menjadi sahabat tidur para aulia. Mereka tidak hanya membacanya sebelum tidur, tapi membawanya masuk ke dalam hati, menjadikannya cahaya yang menjaga ruh dari jebakan-jebakan halus. Surah ini bukan hanya menolak kekafiran luar, tapi juga kekafiran dalam yang seringkali lebih licik dan sulit terdeteksi. Dan karena itulah para wali menangis saat membacanya. Bukan karena takut kepada orang kafir, tapi karena takut masih ada bagian dalam diri mereka yang belum sepenuhnya tunduk kepada Allah. Surah ini membuat mereka sadar bahwa hanya dengan tauhid yang murni, mereka bisa menembus kabut dunia dan berjalan menuju lautan cahaya. Bab 5. Tauhid yang menolak kompromi. Tauhid bukan sekadar keyakinan di lisan, ia adalah komitmen seumur hidup, dan lebih jauh lagi, sebuah penolakan total terhadap segala bentuk kemitraan dalam cinta dan ibadah kepada Allah. Para aulia memahami bahwa Qul ya ayyuhal kafirun bukan hanya surat yang menolak penyembahan kepada selain Allah, tapi juga ajaran tentang kemurnian sikap hati yang tidak bisa dibagi. Dalam mimpi-mimpi mereka, ayat ini seringkali muncul di titik-titik kritis saat ruh tergoda oleh sosok-sosok yang berpura-pura sebagai cahaya, atau saat ruh dibujuk untuk berbagi sedikit kesetiaan kepada selain Allah demi sesuatu yang tampak baik. Dan di saat itu, ayat ini datang, tegas, dingin, tapi menyelamatkan. Seorang wali Allah pernah mengalami mimpi yang tidak biasa. Ia melihat dirinya sedang berdiri di taman yang indah, penuh cahaya, dan didekati oleh makhluk bercahaya yang memujinya dan mengajaknya masuk ke sebuah istana yang disebut sebagai Istana Karamah. Tapi tepat ketika ia akan melangkah masuk, muncul suara lembut namun kuat, Qul ya ayyuhal kafirun. Seketika taman itu menjadi gelap, dan makhluk bercahaya itu berubah bentuk. Sang wali tersentak bangun, sadar bahwa istana itu bukanlah istana karamah, tapi perangkap keangkuhan, tempat di mana ruh disesatkan oleh pujian dan kekaguman terhadap dirinya sendiri. Mimpi itu mengajarkan satu hikmah agung, bahwa bahkan kebaikan yang tak murni bisa menjadi bentuk kekafiran tersembunyi. Bahwa syirik bisa datang bukan dalam bentuk menyembah berhala, tapi dalam bentuk merasa diri istimewa, merasa pantas mendapatkan karunia karena amal. Dan disinilah letak kekuatan ayat ini. Ia adalah pagar yang menjaga agar kemurnian tauhid tidak terkontaminasi oleh keinginan tersembunyi. Ia menolak segala bentuk kompromi. Ia berkata dengan tegas, "Tidak akan aku sembah apa yang kamu sembah, dan tidak pula kamu menyembah apa yang aku sembah." Para aulia paham bahwa kebenaran bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Dalam dunia batin, kompromi adalah awal dari kehancuran. Maka dalam setiap mimpi yang menggoda, ayat ini menjadi sinyal untuk bangkit. Ketika ruh tergoda menyentuh sesuatu yang tampak indah, tapi samar, ayat ini hadir sebagai pelindung, sebagai tanda bahwa Allah masih menjaga mereka. Kadang ayat ini terdengar sebagai gema di langit mimpi. Kadang hanya terasa sebagai getaran kuat di dada. Tapi yang pasti, ia datang tepat ketika ruh hampir berpaling. Dan pada momen itu, para wali kembali menangis, kembali sujud, dan kembali bersaksi bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Maka kita yang masih merangkak dalam jalan iman ini tidak boleh menganggap remeh surah ini. Kita mungkin tidak berada di makam para aulia, tapi setiap malam ketika kita menutup mata, bisa jadi ruh kita diuji dengan bentuk yang serupa. Dan jika Allah mengizinkan, mungkin suatu malam suara itu akan hadir pula dalam tidur kita, mengucap perlahan tapi jelas, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan jika saat itu dada kita menjawabnya dengan ikhlas, maka itulah malam di mana ruh kita menyatakan pembebasan sejati, bukan dari manusia, tapi dari segala sesuatu selain Allah. Bab 6. Mimpi sebagai cermin tauhid. Mimpi bukanlah sekadar gambaran acak dari alam bawah sadar. Dalam tradisi ruhani para aulia, mimpi adalah cermin bening yang memantulkan kondisi batin terdalam seseorang. Dan surah Qul ya ayyuhal kafirun seringkali muncul dalam mimpi sebagai indikator keikhlasan atau peringatan dari Allah.
Ia hadir bukan sekadar sebagai lafaz, tapi sebagai gema spiritual yang menguak tabir hati. Apakah masih ada selain Allah yang menetap di dalamnya? Para wali telah membuktikan bahwa mimpi dapat menjadi ladang ujian dan bimbingan. Dan ayat ini sering menjadi lampu penunjuk saat jiwa hampir tersesat di lorong gelap yang tersembunyi. Dalam salah satu kisah para arif, seorang salik, penempuh jalan menuju Allah, mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia berada di tengah pasar yang megah, dipenuhi segala kemewahan dunia. Ia ditawari emas, pujian, dan kekuasaan dengan satu syarat, tinggalkan sedikit saja dari zikirnya. Ia mulai ragu karena semuanya tampak halal dan baik. Tapi tepat sebelum ia mengulurkan tangan, terdengar bisikan dari langit, "Qul ya ayyuhal kafirun." Dan seketika pasar itu lenyap. Ia berdiri sendirian di tengah padang luas, diterangi cahaya. Ia terbangun dengan dada bergetar, memahami bahwa bahkan dalam mimpi, ruh bisa diuji dengan dunia, dan hanya kekuatan tauhid yang bisa menolaknya. Ayat ini, dalam dimensi ruhani, menjadi seperti aliran listrik yang menyetrum hati yang lengah. Ia menyadarkan bahwa cinta dunia yang tampak baik pun bisa menjadi bentuk penyembahan yang samar. Kita sering tidak sadar bahwa kita menyembah bukan hanya patung, tapi juga ambisi, kekaguman terhadap diri sendiri, atau keinginan diterima manusia. Ketika semua itu hadir dalam mimpi, "Qul ya ayyuhal kafirun" datang sebagai pembebas. Ia memutus jeratan halus itu dan mengembalikan ruh kepada poros sejatinya. Hanya kepada Allah lah segala cinta dan sujud diarahkan. Para aulia tidak menunggu datangnya mimpi untuk memahami ayat ini. Mereka menghidupkannya dalam zikir, dalam diam, dalam muhasabah setiap malam. Mereka berkata bahwa ketika kita membaca ayat ini sebelum tidur dengan niat yang benar, maka Allah bisa menjadikannya cahaya penjaga dalam mimpi kita. Ia akan melindungi ruh dari perangkap halus, dari bujukan syaitan yang menyamar dalam bentuk kebaikan. Karena kadang syaitan tidak datang dengan tanduk, tapi dengan senyuman dan janji mulia yang ujungnya menggiring kita menjauh dari Allah. Oleh karena itu, jika engkau pernah bermimpi dan merasa diuji, lalu ayat ini muncul, entah terucap, terdengar, atau hanya terasa, maka bersyukurlah. Itu bukan mimpi biasa. Itu adalah sentuhan kasih dari Tuhanmu yang masih ingin menjaga hatimu tetap bersih. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang digembleng, sedang diajak naik ke makam yang lebih tinggi. Dan hanya dengan tauhid yang teguh, engkau akan mampu menjawab bisikan-bisikan dunia dengan satu kalimat yang menggema hingga ke langit. "Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah." Bab 7, suara yang tak didengar tapi menggetarkan jiwa. Ada kalanya dalam mimpi tidak ada suara yang terdengar, tidak ada kata-kata, tidak ada percakapan. Tapi ruh merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar bunyi, getaran. Dan para aulia menceritakan bahwa getaran itu seringkali berwujud makna dari ayat-ayat tertentu. Dan salah satunya adalah "Qul ya ayyuhal kafirun." Ia tidak terdengar seperti biasa, tapi muncul sebagai rasa penolakan yang begitu kuat terhadap sesuatu yang salah. Seakan ruh mereka secara spontan menolak kegelapan yang menyamar, bukan karena mendengar, tetapi karena hati mereka telah terbiasa hidup dalam cahaya ayat itu. Salah satu wali Allah menceritakan bahwa dalam mimpinya, ia tidak mendengar satu pun lafaz. Tetapi tiba-tiba ia melihat dirinya mundur dari suatu perkumpulan, menolak untuk duduk bersama makhluk-makhluk bercahaya yang memujanya. Ia hanya merasa, "Ini bukan tempatku." Dan ketika ia terbangun, air matanya mengalir. Ia tidak tahu kenapa ia menolak, tapi hatinya tahu. Itu adalah bentuk jawaban ruh terhadap sesuatu yang bukan Allah. Dan ia yakin, walau tidak terucap dalam kata, bahwa ayat "Qul ya ayyuhal kafirun" telah hidup dalam dadanya. Menjadi insting yang membimbing arah meski dalam tidur. Inilah yang membedakan mereka yang menghafal ayat dengan mereka yang menghidupkannya. Para aulia tidak hanya mengucapkan ayat ini dalam sholat, tapi membawanya dalam diam, dalam langkah, dalam pilihan, bahkan dalam mimpi. Dan ketika ruh telah menyatu dengan ayat itu, maka tanpa disadari, ruh akan menolak setiap bentuk pengalihan cinta dari Allah. Bahkan jika ia datang dengan wajah yang tampak bersih.
Ayat ini menjadi seperti kompas internal, tidak terlihat, tidak bersuara, tapi sangat akurat dalam menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Ruh yang telah dibasuh oleh zikir dan ikhlas akan punya kemampuan untuk mengenali sesuatu yang tidak beres, bahkan sebelum akal menyadarinya. Dan ini adalah salah satu bentuk tajalli atau penampakan rahmat Allah kepada hambanya. Ketika ruh sudah sangat dekat dengan Allah, maka ia tidak perlu lagi diberitahu melalui lafaz. Cukup dengan rasa, cukup dengan isyarat. Dan di titik ini, ayat Qul ya ayyuhal kafirun tidak lagi hanya menjadi perintah untuk diucap, tapi telah menjelma sebagai sifat ruh itu sendiri. Menolak semua selain Allah secara otomatis, secara lembut tapi tegas. Maka jika suatu malam engkau bermimpi dan merasa menolak sesuatu tanpa alasan, menjauh dari situasi yang tampaknya baik, tapi hati merasa ringan setelah itu, jangan abaikan. Mungkin itu adalah bentuk hadirnya ayat ini dalam versi yang lebih halus. Karena Allah bisa berbicara kepada hambanya tidak hanya lewat suara, tapi lewat kesadaran ruh yang telah dia bentuk. Dan jika ruhmu telah sampai pada titik itu, mampu menolak bukan karena tahu, tapi karena terbiasa mencintai yang hak, maka bersyukurlah. Sebab engkau telah diberi nikmat besar, menjadikan Qul ya ayyuhal kafirun sebagai nafas ruhani yang senantiasa membimbing. Bab 8. Penolakan yang menyelamatkan. Dalam kehidupan ini, kita sering diajarkan bahwa penolakan adalah hal yang kasar, bahwa menolak adalah tanda ketidaksopanan. Namun dalam jalan ruhani, penolakan bisa menjadi bentuk cinta yang paling tulus. Terutama ketika yang ditolak adalah segala sesuatu yang ingin mengambil tempat Allah di dalam hati. Inilah yang diajarkan oleh Qul ya ayyuhal kafirun. Ia adalah penolakan suci, bukan karena benci kepada makhluk, tapi karena terlalu mencintai Allah untuk membagi kesetiaan kepada siapapun selainnya. Para aulia mengajarkan bahwa ayat ini adalah benteng yang menyelamatkan ruh dari ilusi, dari ketertarikan pada yang salah, dan dari jatuh ke dalam kesyirikan yang samar. Dalam salah satu kisah yang diriwayatkan dari seorang wali besar, ia bermimpi berada dalam ruang putih tanpa batas. Di sana datang seorang lelaki yang membawa cahaya besar, wajahnya tenang, suaranya lembut. Ia berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau ingin cahaya ini? Ia akan memberimu pengetahuan, kemuliaan, dan pengaruh." Sang wali nyaris mengiyakan, tapi sebelum ia menjawab, muncul cahaya kecil dari jiwanya, dan ayat itu terucap tanpa suara. Qul ya ayyuhal kafirun. Lelaki itu menghilang, cahaya palsu itu padam. Ia terbangun dan menangis sepanjang malam, karena hampir saja ruhnya tertipu oleh cahaya yang bukan dari Allah. Penolakan itu menyelamatkannya. Dan dari mimpi itu, ia belajar bahwa tidak semua yang bercahaya itu suci. Tidak semua yang menawarkan kebaikan datang dari langit. Sebab setan pun bisa menyamar dalam bentuk guru, dalam bentuk saudara, bahkan dalam bentuk jalan kebenaran yang telah diselewengkan. Maka ayat ini menjadi pengingat. Engkau harus tegas dalam tauhidmu. Engkau harus berani menolak, bahkan jika yang datang tampak sangat meyakinkan. Karena cinta sejati kepada Allah tidak menerima tawaran kedua. Ia mutlak, ia tidak bisa dibagi. Ayat ini pun menyelamatkan para aulia dari bahaya terbesar dalam dunia tasawuf, merasa telah sampai. Ketika seorang hamba merasa dirinya telah tinggi, telah mencapai makam tertentu, maka ia lebih rentan jatuh. Dan seringkali dalam mimpinya, ia akan diuji dengan pujian atau pengakuan dari makhluk. Jika ia menerimanya, maka ia akan tergelincir. Tapi jika ruhnya menolak dan ayat ini muncul, baik secara lisan atau perasaan, maka itu adalah tanda bahwa Allah masih melindunginya. Qul ya ayyuhal kafirun adalah perisai dari penyakit halus bernama ujub dan takabbur. Penolakan ini dalam pandangan ruhani adalah karunia yang lebih besar dari penerimaan. Sebab dengan menolak yang bukan dari Allah, engkau sesungguhnya sedang membuka jalan untuk menerima yang sejati darinya. Para aulia memahami bahwa setiap kali mereka berkata, tidak kepada dunia, kepada ego, kepada pujian, dan kepada ilah palsu, mereka sedang berkata ya kepada Allah. Maka ayat ini adalah kunci pembuka, kunci untuk selamat di dunia mimpi, dan kunci untuk istiqomah di dunia nyata. Dan siapa yang mampu menjaga ketegasan itu,
maka Allah akan menjaganya dengan cahayanya. Di malam yang sunyi, dalam mimpi yang samar, hingga ruhnya tenang dalam lindungan tauhid sejati. Bab 9. Kesendirian dalam cahaya tauhid. Ada saatnya dalam perjalanan ruhani, seorang hamba harus berdiri sendiri, ditinggalkan makhluk, diabaikan pujian, dijauhkan dari gemerlap dunia. Di momen itulah, Qul ya ayyuhal kafirun menjadi pegangan yang meneguhkan. Ia adalah deklarasi bahwa kesendirian karena Allah bukanlah kehinaan, tapi kemuliaan yang tak terlukiskan. Para aulia dalam kesendirian yang panjang dan sunyi menemukan kekuatan justru dari ayat ini. Sebab ia bukan sekadar penolakan kepada orang kafir, tetapi juga kepada segala tawaran kenyamanan palsu yang bisa membuat hati condong dari jalan tauhid. Dalam mimpi seorang wali agung, ia melihat dirinya berjalan di padang yang sangat luas. Tak ada siapapun di sana, hanya dia dan langit. Setiap kali ia melangkah, muncul di depannya sosok-sosok yang menawarkan persahabatan, pengakuan, dan jalan yang lebih mudah. Mari bersamaku, jalanku lebih ringan. Engkau tidak perlu mengasingkan diri sejauh ini, kata mereka. Tapi setiap kali ia hampir tergoda, terdengar gema dari dalam dadanya, Qul ya ayyuhal kafirun, dan mereka pun lenyap satu persatu. Ia terus berjalan sendiri, namun cahaya makin terang, hingga ia sampai ke lembah damai, tempat hatinya merasa pulang. Mimpi itu menjadi pelajaran besar baginya dan bagi kita semua, bahwa jalan tauhid sejati memang sunyi. Ia tidak menawarkan banyak teman, tidak menjanjikan kemewahan, dan tidak memberi tempat untuk pujian. Tapi dalam kesunyian itulah ruh manusia mengenal dirinya dan mengenal Rabb-Nya. Qul ya ayyuhal kafirun adalah penegas bahwa jalan ini tak butuh persetujuan manusia, bahwa engkau tidak harus diterima oleh semua orang, jika itu berarti menjual prinsip tauhidmu. Karena kesendirian karena Allah jauh lebih mulia daripada keramaian yang membawamu menjauh darinya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari sunatullah. Bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Bukan dalam kebencian, tapi dalam keteguhan. Engkau boleh berdamai dengan makhluk, tapi jangan berdamai dengan kebatilan. Engkau boleh hidup di dunia, tapi jangan biarkan dunia hidup di dalam hatimu. Para aulia menghidupkan ayat ini tidak hanya dalam mimpi, tapi dalam setiap keputusan besar. Ketika mereka harus memilih antara ridha Allah dan ridha manusia, mereka memilih Allah, walau itu berarti berjalan sendirian dalam dinginnya malam. Dan di saat semua pintu dunia tertutup, maka terbukalah pintu langit. Disitulah ruh mulai berbicara dalam bahasa yang hanya Allah pahami. Tak ada suara, tak ada lafaz, hanya ketulusan. Dan di momen itu, Qul ya ayyuhal kafirun bukan hanya menjadi pembatas antara hak dan batil, tapi menjadi selimut kehangatan yang membungkus hati, bahwa kesendirian karena mempertahankan tauhid adalah bentuk cinta tertinggi. Cinta yang tidak meminta balasan, cinta yang tidak ingin dilihat makhluk, cinta yang hanya ingin Allah dan cukup Allah saja. Bab 10. Qul ya ayyuhal kafirun sebagai janji ruh. Setiap ayat dalam Al-Quran memiliki ruh, dan Qul ya ayyuhal kafirun adalah ruh penegasan, janji yang tak terlihat, namun hidup di dalam dada orang-orang yang mencintai Allah dengan seluruh jiwanya. Para aulia tidak membacanya hanya di lisan, tetapi mengikrarkannya dalam perjalanan hidup, dalam mimpi, dalam diam, dan dalam keteguhan hati. Ayat ini menjadi janji ruhani yang tidak akan teringkari, bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak akan menyembah apapun selain Allah, tidak akan mencintai apapun lebih darinya, tidak akan menjadikan dunia sebagai pengganti Tuhan, walaupun harus membayar dengan sepi, luka, bahkan kesendirian. Dalam mimpi seorang sufi besar, ia melihat ruhnya sedang menandatangani sebuah surat bercahaya. Surat itu bertuliskan kalimat-kalimat dari surah ini. Dan ketika ia bertanya kepada malaikat yang hadir dalam mimpi itu, apakah ini perjanjian? Malaikat itu menjawab, ini adalah baiat antara engkau dan Tuhanmu, bahwa engkau tidak akan berpaling meski ditinggalkan dunia. Ia menangis. Ia terbangun dengan tubuh menggigil, menyadari bahwa Qul ya ayyuhal kafirun bukan hanya bacaan, tapi ikrar, ikatan suci antara ruh dan Tuhannya. Dan bagi orang-orang yang hatinya jujur,
Ikatan ini lebih kuat dari kehidupan itu sendiri. Ayat ini adalah pengawal terakhir bagi ruh. Ia menjadi pelindung saat jiwa diambang kelalaian. Ketika ruh dalam mimpi mulai melayang ke arah yang samar, saat mulai tergoda oleh bentuk-bentuk dunia yang disamarkan oleh setan, maka ayat ini datang seperti lonceng dari langit. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Dan hanya mereka yang mengenalnya sejak di dunia, yang membaca dan menghayatinya dengan cinta, yang akan terselamatkan. Sebab ayat ini bukan hanya datang kepada telinga, ia datang kepada hati yang telah bersumpah untuk tetap lurus meski ditarik oleh banyak arah. Para aulia tahu bahwa perjalanan ruh tidak berhenti di dunia. Bahkan setelah jasad mereka terkubur, ruh mereka tetap menggemakan ayat ini sebagai bentuk penolakan terhadap kegelapan yang mencoba membungkus mereka. Dalam alam barzakh, mereka tetap mengucap, "Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, karena kesetiaan sejati tidak berakhir bersama napas terakhir." Ia melampaui maut, ia terus hidup bersama ruh, berjalan menuju Allah dengan satu bekal utama. Tauhid yang murni, yang tidak pernah kompromi, dan tidak pernah tergantikan oleh apapun. Dan inilah rahasia terbesar dari Qul Ya Ayyuhal Kafirun dalam mimpi para aulia. Bahwa ia bukan sekadar surat penegasan kepada kaum musyrik, tetapi sebuah deklarasi cinta kepada Allah yang tak bisa digoyahkan oleh mimpi, dunia, atau bahkan alam barzakh. Ia adalah ayat yang menjadikan mimpi sebagai medan tempur dan sekaligus cahaya penunjuk jalan. Ayat yang hanya bisa dihidupkan oleh hati yang jujur. Dan siapapun yang menjadikannya bagian dari hidup dan tidurnya, insya Allah akan dijadikan bagian dari barisan hamba-hamba yang dijaga oleh Allah. Di dunia, di mimpi, di barzakh, hingga hari perjumpaan yang hakiki. Kini, setelah kita menelusuri mimpi para aulia, setelah kita mendengar bagaimana ayat Qul Ya Ayyuhal Kafirun menjadi cahaya dalam kegelapan, pedang dalam bisu, dan pelindung dalam sunyi, pertanyaannya kembali kepada kita. Sudahkah ayat ini hidup dalam hati kita? Ayat ini bukan sekadar penolakan terhadap orang kafir, tapi juga penolakan terhadap segala bentuk ilah palsu dalam hidup kita. Ia adalah perisai dari cinta yang salah, harapan yang berlebih, dan kesetiaan yang tidak pada tempatnya. Dan hanya hati yang jujur yang akan mampu mengucapkannya bukan dengan lidah, tapi dengan kehidupan. Jangan menunggu mimpi untuk menyadari nilainya. Jadikanlah ayat ini sebagai nafas tauhid kita setiap hari. Baca ia sebelum tidur. Hayati ia saat gelap mulai menggoda. Dan bisikan ia saat dunia mulai merayu. Sebab barang siapa hidup dengan kalimat yang tegas ini, maka insya Allah ia akan wafat dalam keadaan bersih. Dan ruhnya akan dibangkitkan bersama mereka yang tidak pernah menyembah selain Allah, sejak di dunia hingga akhirat. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka yang teguh dalam tauhid, yang mampu berkata jujur dengan hatinya, "Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah." Dan semoga kelak di alam mimpi, kita pun mendengar suara itu, suara cahaya yang menyelamatkan.